Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Hai teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, baru aja ya kemarin Hari Raya Idul Fitri. Lebaran, aman kan? Dapat banyak THR? Atau malah dapat banyak pertanyaan aja? Yang paling horor nih, buat seumuran kita, pasti ada yang nanya. Menikah. Gak apa-apa, santai, tenang. Daripada pusing dengar pertanyaan kapan nikah, mending kita ngobrol dulu tentang bagaimana sih cara membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan berkah menurut ajaran Islam. Pasti seru dan bermanfaat kan? Karena membangun keluarga itu lebih dari sekedar resepsi dan foto-foto cantik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih tujuan utama dari pernikahan menurut hukum di negara kita? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pengertian dan tujuan perkawinan itu ada di satu pasal penting, yaitu bab 1 dan pasal 1. Bunyinya gini, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan utama membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus, apa sih sebenarnya keluarga sakinah itu? Kalau kita lihat ya, dari kaidah bahasa Indonesia, sakinah itu berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi, gimana sih caranya membangun keluarga yang sakinah? Ternyata ada beberapa langkah penting yang perlu kita usahakan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang pertama, memilih calon suami atau istri yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama. Niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi agama dan akhlak itu kuncinya. Ganteng atau cantik itu emang penting, tapi iman lebih penting ya guys. Nah, yang kedua, dalam keluarga harus ada mawadah dan rohmah. Mawadah itu cinta, rohmah itu kasih sayang. Terus ada dua-duanya ya, jangan cuma cinta doang, tapi nggak ada rasa peduli satu sama lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, saling mengerti antara suami dan istri. Rumah tangga itu bukan lomba siapa yang paling benar, tapi bagaimana caranya saling mengerti. Kalau suami pulang kerja, capek, istri harus ngerti. Kalau istri lagi sensi, lagi PMS, suami juga harus ngerti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya lemah lembut dalam rumah tangga. Kalau nggak percaya, langsung bisa di googling. Nah, keluar semua tuh gimana lemah lembutnya Rasulullah kepada para istrinya. Yang keempat, saling menerima dan menghargai. Sifat pasangan pasti ada lebih dan kurangnya ya. Kalau mau yang penting kita itu mau saling menerima dan menghargai apa adanya. Dalam hadis disebutkan, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai salah satu perangainya, maka hendaklah ia ridho terhadap perangai lainnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh suami terbaik. Beliau membantu pekerjaan rumah, tapi tetap juga menjadi pemimpin keluarga. Yang keenam, menghindari pertikaian. Bertengkar itu manusiawi, tapi jangan sampai bertengkar jadi hobi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah yang paling suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan madu suara. Yang ketujuh, menjaga makanan halal.
Keluarga Sakinah juga butuh asupan halal, bukan cuma asupan drama Korea. Makanan halal itu berkah, dan dari situ doa-doa kita juga lebih mudah dikabulkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Dan yang terakhir, menjaga akidah yang benar. Akidah adalah fondasi atau dasar utama. Akidah adalah pokok ajaran dalam agama Islam yang meliputi keyakinan terhadap tauhid atau keesaan Allah, rasul-rasulnya, serta ajaran-ajaran pokok lainnya. Menjaga akidah yang benar dalam keluarga sangatlah penting, karena ini adalah fondasi spiritual yang akan mendasari segala aspek kehidupan berumah tangga. Dalam keluarga, suami dan istri harus memastikan bahwa mereka berdua memiliki pemahaman yang benar tentang akidah Islam, agar dapat mendidik anak-anaknya dengan dasar yang kokoh. Pendidikan agama yang benar akan membentuk karakter anak-anak yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak menuju akidah yang benar sejak dini. Nah, itu dia teman-teman, beberapa cara membangun keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam. Intinya, membangun rumah tangga itu bukan cuma soal resepsi mewah atau foto prewedding di atas gunung sambil bawa-bawa balon. Tapi, soal bagaimana dua hati, dua kepala, dan dua kebiasaan aneh itu bisa jalan bareng dalam kata cinta, kasih sayang, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sekedar informasi juga, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Bersama saya, Fania Safa Azla dengan NIM 24 2020 1038 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan subscribe juga, karena berbagi kebaikan itu insya Allah juga bagian dari membangun keluarga sakinah. Saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Jika teman-teman ada sanggahan atau tambahan, boleh banget komen di bawah ya. Oke, sudah dulu pembahasan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.